Mengapa orang baik adalah orang yang berbahaya? Jadi, di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin membuat kita mikir dua kali. Pernah nggak sih kalian dengar kalimat seperti ini? Orang baik itu adalah orang yang berbahaya. Kedengarannya rada kontradiktif gitu ya. Kan orang baik identik dengan hal-hal positif, tapi kenapa bisa dianggap berbahaya? Nah, ini yang bikin menarik. Orang baik itu sebenarnya punya kekuatan tersembunyi yang bikin mereka dalam tanda kutip berbahaya, tapi bukan dalam arti negatif. Mereka berbahaya bagi ketidakadilan, bagi mereka yang berbohong, dan bagi mereka yang ingin mempertahankan hal-hal yang gak benar. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, coba kita renungkan dulu. Apa sih yang bikin seseorang itu disebut baik? Apakah karena mereka selalu bilang iya? Atau karena mereka nggak pernah bikin masalah? Nggak juga toh. Orang baik itu justru sering kali punya prinsip yang kuat. Dan itu yang bikin mereka dalam tanda kutip berbahaya. Nah, yuk kita bahas lebih lanjut. Orang baik itu gak mau diam lihat ketidakadilan. Pertama, orang baik itu berbahaya karena mereka gak bakal diam melihat ketidakadilan. Mereka itu punya radar khusus yang bisa mendeteksi hal-hal yang gak beres. Dan mereka gak akan tinggal diam aja. Nah, contoh sederhananya, bayangkan ada teman sekantor yang lagi korupsi. Orang baik gak akan bilang, itu mah urusan dia, kita mah gak perlu ikut campur. Enggak, mereka pasti akan bertindak. Mungkin melaporkan atau setidaknya mengingatkan. Dan ini yang bikin mereka dalam tanda kutip berbahaya, karena mereka gak mau jadi bagian dari sistem yang rusak. Buat mereka yang suka cari aman atau ikutan-ikutan korupsi, orang baik ini kayak duri dalam daging. Mereka tuh gak bisa dibungkam, dan itu bikin mereka jadi ancaman. Tapi kenapa orang baik bisa seperti ini? Karena mereka punya integritas. Mereka percaya bahwa kebenaran harus ditegakkan, meski itu berarti mereka harus berhadapan dengan risiko. Mereka nggak takut buat bersuara karena mereka tahu bahwa diam itu sama saja dengan membiarkan ketidakadilan terus terjadi. Orang baik itu sulit dimanipulasi. Orang baik itu berbahaya karena mereka nggak gampang dimanipulasi. Mereka punya prinsip yang kuat dan gak bisa dibeli dengan uang, jabatan, atau janji manis. Misalnya nih, bos kita nawarin proyek curang ke karyawannya. Orang baik akan langsung nolak. Meski itu berarti dia gak bakal dapat bonus atau malah diasingkan oleh bosnya. Mereka gak mau kompromi sama hal-hal yang melanggar nilai-nilai mereka. Nah, buat orang-orang yang suka main manipulasi, orang baik ini kayak batu sandungan. Mereka nggak bisa dikendalikan. Dan itu membuat mereka dalam tanda kutip berbahaya buat kepentingan-kepentingan yang nggak jujur. Tapi kenapa orang baik bisa sekuat ini? Karena mereka punya self-awareness yang tinggi. Mereka tahu siapa diri mereka dan apa yang mereka percayai. Mereka nggak mudah tergoyahkan oleh tekanan ataupun godaan, karena mereka punya pondasi yang kuat. Itu yang bikin mereka sulit dimanipulasi. Orang baik itu bisa menginspirasi perubahan. Orang baik itu berbahaya karena mereka punya kekuatan buat menginspirasi perubahan. Kebaikan itu menular. Ketika satu orang berbuat baik, itu bisa memicu reaksi berantai. Contohnya, ada satu orang nih yang mulai buang sampah pada tempatnya. Lama-lama, tetangganya pada ikutan, terus tetangga sebelahnya lagi, dan akhirnya seluruh lingkungan menjadi bersih. Orang baik itu kayak katalisator perubahan. Buat mereka yang gak mau ada perubahan, misalnya nih, mereka yang nyaman sama sistem yang rusak, orang baik ini benar-benar menjadi ancaman bagi mereka. Karena mereka bisa bikin orang lain ikut bergerak, dan itu bisa mengubah segalanya.
Tapi kenapa orang baik bisa punya pengaruh sebesar ini? Karena mereka punya authenticity. Mereka nggak pura-pura baik. Mereka itu benar-benar baik dari hati. Dan itu yang bikin orang lain percaya dan terinspirasi. Ketika kita melihat seseorang yang tulus berbuat baik, kita pasti bakal merasa, wah, saya juga pengenlah jadi orang baik. Orang baik itu nggak takut berbeda. Orang baik itu berbahaya karena mereka nggak takut buat beda. Mereka nggak akan ikut-ikutan melakukan hal yang salah cuma karena semua orang menganggapnya normal. Contohnya nih, di sekolah atau di kampus kita, pasti ada yang namanya budaya menyontek. Orang baik akan tetap nggak bakal mencontek, meski semua temannya melakukannya. Mereka nggak peduli dianggap kaku atau sok suci. Yang penting, mereka nggak melanggar prinsip mereka. Buat mereka yang ingin mempertahankan budaya yang nggak sehat, orang baik ini kayak pengingat yang nggak nyaman. Mereka itu selalu bikin orang lain merasa bersalah. Dan itu bikin mereka dalam tanda kutip berbahaya. Tapi kenapa orang baik bisa seberani ini? Karena mereka punya courage. Mereka berani buat beda, meski itu berarti mereka harus sendirian. Mereka tahu bahwa berdiri di pihak yang benar itu lebih penting daripada diterima oleh orang lain tapi berada di pihak yang salah. Jadi, kenapa orang baik itu berbahaya? Karena mereka nggak mau dia melihat ketidakadilan, nggak gampang dimanipulasi, bisa menginspirasi perubahan, dan nggak takut buat beda. Mereka juga ancaman buat ketidakjujuran, korupsi, dan sistem yang rusak. Tapi justru disitulah kekuatan mereka. Orang baik itu bagaikan cahaya di tengah kegelapan. Mereka mengingatkan kita bahwa kebaikan itu penting. Dan bahwa kita semua punya kekuatan buat membuat perubahan. Jadi, buat kalian yang merasa jadi orang baik, jangan takut dianggap berbahaya. Teruslah berbuat baik, karena dunia butuh lebih banyak orang seperti kalian. Dan buat yang belum merasa jadi orang baik, gak ada kata terlambat buat memulai. Kebaikan itu gak harus besar. Bisa dimulai dari hal-hal kecil aja, seperti membantu teman, atau jujur dalam hal-hal sederhana. Lama-lama itu akan jadi kebiasaan, dan siapa tahu, kalian juga bisa menjadi orang baik yang dalam kata kutip berbahaya. Semoga kita semua bisa jadi orang baik yang berbahaya buat hal-hal yang salah. Sekian, terima kasih.